Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ladi yang bertugas akan memandu acara kita pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Dan bersama kita semua saat ini telah hadir di tengah-tengah kita semua bersama yang terhormat Dr. M. Rudiarto, STMT, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Kalamola Ramli MS, selaku Guru Besar Departemen Teknik Elektro FTUI, dan juga beliau merupakan Board of Advisor IDKR UI, Dr. Insinyur Muhammad Salman, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer FTUI, dan beliau juga merupakan Board of Executive IDKR UI, para cluster leaders yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang hadir pada kegiatan First Gathering K-Member dengan mengusung tema Malware on the Rise, Beware Be Secure. Boleh kita kasih applause dulu untuk acara kita bersama pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Cyber Security Academy Membership Program atau yang disingkat dengan istilah CAM merupakan program yang dibentuk oleh IDKR UI dalam rangka mendukung jalannya program atau kegiatan yang dimiliki oleh IDKR UI, khususnya kegiatan studi atau training yang dimana keanggotaannya bukan hanya terdiri dari staf pengajar atau dosen dari Universitas Indonesia, namun juga dosen-dosen dan juga praktisi dari universitas atau instansi lainnya. Dan pada hari ini merupakan kegiatan pertama kali diselenggarakannya kegiatan gathering bagi para member yang telah bergabung dengan IDKR UI, dan semoga kegiatan baik ini dapat dilaksanakan ke depannya. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan pengantar dan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Kalamola Ramli atau yang akrab disapa dengan Prof. Muli. Kepada Prof. Muli, persilakan. Baik, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Arif Rudiarto, Ketua dari Elektro, teman-teman perwakilan dari JICA Office di Jakarta di UI, Bapak Dekan dari UI, Bapak yang lain yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang pertama tentu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kita diberikan kesehatan, meluangkan waktu, kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka kegiatan IDKR UI bersama dengan partnernya, akademik partnernya. Izinkan saya memberikan pengantar sedikit mengapa kegiatan IDKR ini menjadi penting untuk Indonesia, bantuan JICA menjadi penting untuk Indonesia karena bantuan ini adalah, ini bukan pinjaman Bapak Ibu sekalian, bantuan. Jadi hibah untuk mentraining pengajar-pengajar atau talent-talent digital Indonesia supaya dia mampu mengembangkan skill kompetensi cyber security-nya. Kenapa? Kalau kita lihat, saya akan mulai dari kebijakan Presiden untuk mempercepat transformasi digital yang merupakan sebuah keniscayaan, dan beliau sangat menginginkan digital ekonomi itu menjadi economic engine dari Indonesia. Ada beberapa yang beliau sampaikan, diantaranya nomor 3 itu adalah, nomor 4 adalah siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Next, pemerintah dengan dibantu oleh Next dari Bank Dunia itu memiliki proyeksi bahwa Indonesia sejak 2020 mempunyai kebutuhan 9 juta talenta digital. 9 juta Bapak Ibu sekalian, yang akan dipenuhi selama 15 tahun sampai 2035, ya, sampai 2035. Next,
Berarti kalau kita lihat next di sini, ini ada hasil penelitian Bank Dunia membantu Indonesia dalam memproyeksikan berapa kebutuhan talenta digital Indonesia sebenarnya. Kalau pemerintah ingin digital ekonomi ini tetap menjadi backbone Indonesia sampai 2035. Kalau dalam 9 juta dalam 15 tahun, berarti dalam setahun kita akan butuh 600.000 talenta digital. Kalau kita hitung 600.000 itu 10% saja yang punya kemampuan cyber security, keamanan informasi, keamanan jaringan, keamanan data, maka kita butuh sekitar 60.000 dalam setahun. Ya, berarti dalam sebulan kita butuh 55.000 talenta cyber security, keamanan jaringan, keamanan data, keamanan informasi. Ya, next. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia yang kemudian dijadikan sebuah kebijakan oleh Presiden Jokowi. Kemudian sempat dibahas di Lemhanas, di Bappenas. Dan Bappenas sekarang sudah membuat rancangan pembangunan jangka menengah untuk pemerintahan berikutnya. Bappenas juga sudah membuat RPJP, rancangan pembangunan jangka panjang sampai 2045, selama dari 2025 sampai 2045, selama 25 tahun. Kita bisa bayangkan kebutuhan 5.000 per bulan, ya. Kebutuhan cyber security itu kalau 10% dari talenta digital, ya. Jadi menjadi, maka kegiatan ini menjadi strategis sekali, menjadi strategis dan kita tidak bisa sendirian, Makanya isu ini saya bawa ke Bappenas, isu ini saya bawa ke Lemhanas pada saat saya menjadi narasumber, sehingga semua bisa bekerja sama bahu-membahu. Kominfo punya program talenta digital nasional setiap tahun yang menurut Balitbangnya itu sementara ini bicara tentang diseminasi saja, pemerataan, bicara tentang kuantitas sebelum bicara kualitas. Dan nanti pelan-pelan menurut beliau akan beliau tingkatkan dari kuantitas menjadi kualitas. Jadi kita masuk duluan ke kualitas dalam bentuk mempersiapkan talenta keamanan jaringan. Next. Ya. Kenapa? Karena digital transformation is considering cyber security, risk and disaster emerging. Kalau kita bicara digital ekonomi, kita bicara digital transformation, tapi kita luput mempersiapkan keamanan digitalnya, itu adalah bencana yang sedang menunggu. Ya. Maka menjadi penting bagi kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita bergandeng tangan, kita bahu-membahu untuk berusaha mencukupi kebutuhan talenta digital, khususnya di bidang cyber security. Mudah-mudahan langkah awal camp ini, ya, kita menggandeng, kita kerjasama, kita berkolaborasi, karena memang ini eranya kolaborasi. Mudah-mudahan menjadi langkah awal bagi kita bersama-sama membangun kekuatan cyber security Indonesia. Pesan terakhir saya, suatu saat saya bicara dengan teman dari Malaysia, ya, teman dari Malaysia. Ini menarik, sebuah kritik dari dia. Saya heran kalau ada seminar keamanan informasi, keamanan jaringan di Indonesia, pembicaranya jadi luar semua. Dan Indonesia sebetulnya proud dengan itu. Kami kalau di Malaysia katanya, kalau udah keamanan, yang kami undang semua pakar-pakar dalam negeri. Karena ini keamanan dalam negeri kita, kenapa kita serahkan ke orang luar? Which is unlikely dia bisa diajak mengamankan negara kita. Ya, jadi mari kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Bantuan DKI juga kita jadikan kayak swalayak gitu ya, kayak restoran Padang. Kita tidak ingin terikat pada cyber security certificate dari Jepang, tapi kita ingin buka Eropa, Jepang, manapun yang punya sertifikasi kita siapkan pengajar-pengajar, ya, talent-talentnya, instruktur-instrukturnya. Mudah-mudahan dengan menyediakan banyak paket, banyak menu keamanan ini, sertifikasi keamanan ini, kita menjadi tidak terikat pada satu wilayah, pada satu negara, ya, Eropa saja, Amerika saja, atau Jepang saja, tapi kita benar-benar bisa memperkuat keamanan Indonesia dengan sertifikasi yang beragam, yang masing-masing punya keunggulan, walaupun mirip-mirip, ya, mungkin tidak sama satu sama lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa semoga upaya kita yang baik ini diridhoi oleh Allah, diberikan kekuatan kita untuk secara tulus membangun kekuatan bangsa kita di bidang keamanan informasi, keamanan data, dan keamanan jaringan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, bisa melaksanakan kerja ini sampai tuntas dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali atas pengantar dan juga paparan yang telah diberikan. Baik Bapak
Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari bersama kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Teknik Elektro FTUI. Sekaligus kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk dapat membuka acara pada hari ini. Kepada Dr. M. Arif Widiarto SMT dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ahmad Salman selaku Project Manager program JK dan Prof. Muli. Prof. Muli itu baik sekali jabatannya. Selain beliau di sini ya sebagai Pak Salman kalau kita ini, beliau juga atas kenal dengan kita seperti besar di kota teknik komputer banyak lah ya beliau baik di level fakultas maupun di Universitas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, undangan semuanya banyak sekali yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Selamat datang di Universitas Indonesia, di salah satu kampus yang cukup nyaman untuk kita berakhir pekan. Kita lihat di sini banyak sekali yang jalan-jalan di pekan tempat warga Depok biasanya dan ingin berakhir pekan suasana santai, bisa mereka datang ke kampus ini. Memang suasananya sangat nyaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sadari ya bahwa semakin hari kita semakin tergantung dengan sistem informasi dan IT. Tidak ada kehidupan kita yang tidak terkait dengan IT sistem informasi. Bahkan sebagian besar bisnis proses apapun itu sudah mengampungkan terhadap sistem informasi, teknologi informasi, termasuk juga pendidikan Bapak Ibu sekalian. Melihat bagaimana informasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting, jadi bahkan sudah menjadi core bisnis ya. Karena semua relanya di situ. Pendidikan kita, semua sistem informasi akademik, pembelajaran, semua tersimpan di sana. Dan ke depan Bapak Ibu sekalian, peran ini akan semakin penting. Kalau kita lihat ya, bagaimana misalnya tentang perkembangan IoT ke depan ya, kemudian autonomous system, banyak mobil sekarang sudah sangat canggih, semua sudah berbasis IT, bahkan kemarin terjadi kelangkaan chip yang menyebabkan mobil-mobil yang sudah diproduksi tidak bisa berjalan. Dibayangkan ya, mobil-mobil dengan sudah lengkap semuanya, tinggal chipnya saja, tanpa itu tidak bisa berjalan. Ke depan ini akan menjadi sangat penting. Informasi seperti penting dan kita semakin tergantung dengan teknologi tersebut. Dan bisa dibayangkan bagaimana kalau perkembangan ini tidak kita antisipasi, ya, terutama dari sisi keamanannya. Seperti yang Prof. Muli sampaikan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang kita perhatikan. Dengan semua sistem yang sudah terotomasi nanti, semua terhubung, kemudian menggunakan teknologi informasi untuk saling berkomunikasi. Kalau itu kemudian sampai tidak aman dan kemudian diambil alih sama orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa bayangkan sistem transportasi, sistem mobil-mobil yang tadi misalnya otonomous, tiba-tiba dikontrol semuanya, bisa saling berbenturan jadi kacau balau. Kemudian mungkin raket lain, penerbangan dan semuanya bahkan militer pun ya, kalau kita antisipasi ini bisa sangat berbahaya. Jadi banyak yang sudah menginvestasikan dengan dana yang sangat besar, termasuk kampus-kampus saya yakin juga sama ya, menginvestasikan sistem IT yang sangat besar dananya. Nah, ini kalau tidak kita jaga dari sisi informasi, dari sisi keamanannya, ini akan sangat membahayakan. Bukan kali-kali kita mendapatkan benefit, barangkali yang tadi Pak Ahmad sampaikan adalah bahkan kehancuran, ya, kerugian yang sangat besar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, makanya pertemuan hari ini sangat penting sekali. Terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi kepada JIK yang sudah memberikan kontribusi kepada kita semuanya dalam bentuk bantuan, kemudian menggather kita semua ini. Ahli-ahli sebetulnya banyak sekali di Indonesia, tahu itu kita bangsa yang besar, punya banyak talent yang pintar-pintar gitu ya.
tidak kurang kita, tinggal bagaimana kita mengorganisasinya. Jadi salah satu adalah usaha kita, bagaimana kita mengumpulkan talent-talent yang bagus-bagus ini dari semua kampus-kampus di perguruan kampus-kampus di Indonesia untuk saling bisa berkomunikasi. Dan harapannya ini menjadi satu komunitas ya, bagi sekalian. Mungkin awal saja, kayak ini adalah pertemuan awal ya. Tapi barangkali ini menjadi bayangan saya itu menjadi awal atau masal terbentuknya komunitas society masyarakat cyber security Indonesia maksi masyarakat cyber security Indonesia maksi. Mudah-mudahan terus bisa berlanjut meskipun misalnya nanti JK sudah tidak lagi memberikan bantuan di tahun 2024 ya, mudah-mudahan komunitas ini tetap terjaga, sering bertemu, kemudian terus mengembangkan membernya ya, semakin banyak yang bisa bergabung, kemudian saling berbagi, saling membangun, sehingga nanti pada saat kita memang siap menjadi negara yang besar, kalau di 2045 ya, kita secara sistem keamanan internal itu sudah kuat. Kita betul-betul menjadi negara yang maju ke depannya. Barangkali itu saja Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian dapat mengikuti acara ini sampai tuntas, sampai selesai dan bisa mendekatkan satu dengan yang lain dan terus kita bangun Indonesia yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arif untuk membuka acara kita kali ini. Baik, dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, acara pas gathering camp untuk hari ini secara resmi saya buka. Baik, terima kasih Pak Arif atas sambutan dan juga telah bersedia untuk membuka acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa ID Care UI didirikan sejak tahun 2020 yang didukung oleh kerjasama antara UI dan JIK menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya yaitu penelitian, studi, dan peningkatan kapasitas terkait keamanan cyber, termasuk berbagai kegiatan peningkatan kesadaran atau awareness raising seperti konferensi, seminar, lokakarya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang ID Care UI, mari kita sambut Dr. Insinyur Muhammad Salman STMIT untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai ID Care UI. Dipersilakan kepada Bapak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu nih. Alhamdulillah di hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah. Dan biasanya pagi-pagi kita mengalami hujan beberapa hari ini. Tapi hari ini alhamdulillah cerah. Secara wajah kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mengenalkan sedikit tentang ID Care. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu, para perwakilan dari perguruan tinggi, kemudian juga praktisi yang hadir pada pagi hari ini. Dari BB juga ada, dari UI, dari Bayangkara, kemudian ada praktisi juga yang hadir di sini. Bagaimana sebenarnya peran dari ID Care, dan ID Care itu sebenarnya apa sih? Mungkin kita perlu secara lebih jauh lagi melihat dan perannya seperti apa sebenarnya. Oke, nah kalau kita bisa lihat lebih jauh ya, apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Dan ini sebenarnya merupakan respon dari fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kayaknya di sini pertama adalah yang disampaikan Prof. Muli ya, terkait dengan digital transformation. Ini seringkali saya sampaikan di beberapa forum. Jadi masif digital transformation ini menjadi fenomena yang harus kita antisipasi. Hampir di semua sektor mengalami transformasi digital.
dan layanan-layanan yang sudah masuk ke wilayah digital, transformasi berbasis integrasi data dan sebagainya. Orangnya aja. Kemudian pertumbuhan data yang sangat cepat, connectivity, sektor, kemudian dorongan ya, pendorong yang sangat menentukan dalam emerging teknologi, machine to machine communication, IoT, AI. Ya, tadi baru pagi ngobrol tentang fenomena OpenAI ya, ChatGPT, di mana pengalaman di kampus-kampus lain. Kabarnya Prof. ini jadi bahasan di forum guru besar ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi model pembelajaran kita saat ini ketika fenomena OpenAI ini sudah menjadi bagian dari bagaimana mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Nah kemudian ada integrated services ekosistem yang sekarang mulai tumbuh ya. Entah itu smart city dengan berbagai layanan publik yang dilakukan untuk dikembangkan, dan banyak super apps yang kemudian dikembangkan untuk mendukung layanan-layanan smart city hampir di banyak kota. Dan itu bagaimana sebenarnya bisa memastikan layanan-layanan itu bisa memberikan keamanan juga untuk publik yang menggunakan. Kemudian ada smart government. Kalau di Indonesia sekarang kita masuk ke era SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana data-data pemerintah mulai terintegrasi, kemudian dibangun pusat-pusat data pemerintah, government data center dan sebagainya. Nah ini harus diatasi. Smart transportation. Sekarang MRT sudah mulai banyak kita rasakan manfaatnya. MRT kan nggak ada supirnya ya, nggak ada drivernya. Jadi bayangkan bagaimana kita bisa memastikan sistem itu berjalan secara secure. Kemudian attack surface yang makin luas ini juga memunculkan satu potensial di mana hampir semua sektor akan makin terbuka ya, karena data-data makin expose dan sebagainya, sehingga memberikan potensi attack surface yang makin luas. Kemudian tapi di sisi lain kita masih mengalami lack of cyber security workforce ya, terutama untuk yang terkait dengan technical capacity ya, baik itu di government, public sector maupun di critical information infrastructure. Nah ini Indonesia masih mengalami cyber security skill gap yang cukup lebar ya. Bayangkan hampir setiap kementerian itu susah mencari orang atau skill yang betul-betul memadai untuk menguasai keamanan datanya misalnya. Nah ini harus diantisipasi oleh kita. Kampus-kampus sekarang ketika layanan akademik ya, dan layanan manajemen berbasis elektronik ya, bagaimana kampus-kampus bisa mempersiapkan skill ya, untuk menghadapi insiden security misalnya. Apakah ada unit yang bekerja secara khusus untuk melakukan insiden respon team ketika universitas mengalami serangan cyber misalnya. Nah ini kan harus kita antisipasi ke depan. Nah di sisi lain skill gap ini makin terasa ya. Too many threats, too many attacks ya, yang tiap hari berdatangan. Ada sekitar 200 juta attacks di Indonesia secara average. Tapi too few professional ya, kita masih belum mampu memenuhi kapasitas cyber security skill yang memadai untuk Indonesia. Nah ini sebenarnya fenomena global ya, nggak hanya di Indonesia. Jadi global challenge-nya seperti itu sekarang, di mana skill-skill yang dibutuhkan untuk cyber security kan bervariasi dari mulai managerial level, tactical level, technical level dan sebagainya. Nah kemudian kita dalam kondisi seperti itu, waktu itu ceritanya tahun 2017 ya Prof. Jadi waktu itu kita mendapatkan kesempatan dari JIK untuk mengajukan proposal. JIK ini membantu lah intinya bagaimana kita bisa mempercepat peningkatan kapasitas SDM ini. Datanglah kami ke Kominfo karena kalau JIK itu memberikan support itu harus G2G ya, harus antar lembaga pemerintah, lembaga kementerian, karena nanti masuk direct jalurnya lewat Bappenas. Alhamdulillah pada saat itu
itu Pak Dr. Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Balitbang SDM-Kominfo. Saya bersama Prof. Muli bicara dengan beliau. Beliau sangat support, alhamdulillah. Nah, tahun 2017 itu kami menyusun proposal untuk diajukan ke JICA terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas cyber security professional skill di Indonesia. 2017 masuk proposalnya, kemudian ditandatangani oleh Pak Basuki Yusuf Iskandar, kemudian ke Pak Dekan. Jadi kita masuk pasras ke Bappenas, dari Bappenas ke MOFA, Ministry of Foreign Affairs di Jepang, dari Jepang ke JICA, JICA headquarter dan seterusnya. 2 tahun gitu prosesnya. Sampai kita udah lupa kalau kita pernah mengikuti proposal JICA. Nah, 2019 kemudian diumumkan kalau alhamdulillah proposal JICA ini disetujui, dan kemudian mulailah kita pada saat itu bulan Mei 2019 kick off, kita melakukan kerjasama dengan support dari JICA. Dan ini sifatnya grant murni, betul-betul grant, bukan loan. Jadi betul-betul ini support penuh perubahan dari Jepang. Jadi kita bukan utang tadi seperti Prof. sampaikan. Nah, yang menarik adalah kita sepakati goalsnya itu adalah menjadikan Indonesian ICT entities are able to take appropriate security measure to prevent and control cyber threat. Jadi kita meningkatkan kapasitas Indonesia ya, untuk memiliki kemampuan di dalam mencegah dan menghadapi ancaman cyber. Kemudian ini proyek Purpose ini disepakati dan disetujui oleh Bappenas waktu itu. Karena ini harus memiliki nilai strategis. Kalau Bappenas itu seperti itu, harus memiliki nilai strategis secara nasional. Nah, jadi proyek Purpose-nya cyber security professional yang dibutuhkan oleh Indonesian ICT entities itu dikembangkan, ya, ditumbuhkan di Universitas Indonesia. Dan ada yang menarik dari output yang disepakati oleh JICA kemudian pemerintah Indonesia adalah kita akan menghasilkan 4 output ini. Yang pertama adalah World Class Cyber Security Professional Training Program. Nah, jadi menghasilkan pelatihan-pelatihan yang berstandar internasional. Kemudian mengembangkan open source cyber security tools yang dibutuhkan. Karena kalau komunitas akademik khususnya itu mengandalkan tools-tools yang berbayar, yang komersial tools untuk cyber security itu luar biasa lisensinya. Untuk masang semacam IDS aja dulu saya ketika di IDCT itu anggaran terbesar itu bayar lisensi IDS-nya miliaran ya tiap tahun habis hanya untuk lisensi. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengembangkan satu komunitas akademik misalnya ya, dengan support dari para praktisi untuk mengembangkan tools-tools yang berbasis open source. Nah, ini yang juga menjadi output yang kedua. Yang ketiga, open courseware in cybersecurity developed and open to public. Jadi kita mengembangkan modul-modul pembelajaran nanti ke depannya seperti Coursera itu yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh publik secara luas. Ya, jadi modul-modul pembelajaran cybersecurity itu dikembangkan untuk dimanfaatkan secara luas. Yang keempat adalah network expansion through third country training. Nah, jadi kita ternyata diharapkan juga punya peran untuk leverage negara-negara ASEAN yang bertumbuh cyber security ini. Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, ya, itu kita punya peran juga untuk leverage kapasitas mereka. Alhamdulillah dengan support dari JICA, kita sudah beberapa kali mengadakan training untuk mensupport negara-negara ASEAN yang bertumbuh cyber security, sehingga kita bisa menjadi semacam hub gitu untuk meningkatkan kapasitas di wilayah ASEAN. Nah, dari sini kita akan kemana sebenarnya? Makanya kemudian kita di Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini mengembangkan apa yang disebut dengan ID Care. Nah, ID Care ini Indonesia Cyber Awareness and Resilience Center, ya, di mana foundernya di sini ada Prof. Muli, salah satu foundernya. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang lain dari Fakultas Teknik, dari Teknik Radio, dari Teknik Komputer. Nah, ini ketika launching, di mana banyak media yang meliput ketika kita
sustainability atau keberlangsungan dari inisiatif yang kita kembangkan bersama JICA. Sehingga JICA ini kan sebenarnya namanya project itu hanya berjalan dengan waktu yang terbatas. Sayang kalau inisiatif-inisiatif yang kita kembangkan itu berhenti seiring dengan berhentinya project JICA. Nah, ini kita buat study care untuk memastikan ekosistem kita sustainable. Jadi ID Care di FPU itu punya 4 pilar activity, yaitu postgraduate program in cybersecurity, master degree, doctoral degree. Di sini buat Bapak Ibu yang mau mengambil master, welcome. Pak Siti salah satu dosen. Kemudian yang ambil doctoral degree ada promotor yang tiap tahun tiap angkatan hampir sekarang 14 bimbingan doktornya di cybersecurity. Ada Bu Fira juga mantan bimbingan dari BSS. Kemudian cybersecurity related research ini juga akan banyak sekali kita lakukan seiring dengan beberapa penelitian yang berjalan di akademik. Nah, collaboration and partnership, kemudian capacity building and certification. Nah, capacity building and certification inilah yang menjadi fokus dari kerjasama JICA yang berjalan saat ini dalam rangka meningkatkan cybersecurity capacity of human resources. Nah, di bawah ini ditopang oleh komunitas. Nah, karena sayang sekali kalau inisiatif yang baik ini hanya dirasakan oleh UI, yang mendapatkan misalnya grant dari JICA. Maka kemudian kita berusaha memastikan bahwa benefit atau manfaat dari apa yang kita rasakan ini bisa dirasakan juga oleh teman-teman yang lain, oleh kampus-kampus lain, dengan memberi kesempatan untuk mengikuti TOT dan sebagainya. Nah, jadi misi dari ID Care itu sebenarnya untuk mengokohkan peran kolaborasi antara universitas dan industri dalam konteks cybersecurity research, studi dan capacity building activity, meningkatkan peran dan kontribusi melalui regional dan global strategic partnership di dalam area cybersecurity dengan berbagai pihak baik di regional maupun global. Nanti ya, jadi dari situ kemudian kita berusaha untuk meningkatkan peran-peran kita secara lebih jauh lagi. Nah, kerjasama yang terjadi ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan peran dari pemerintah sendiri, kemudian dari berbagai institusi dan sebagainya, kemudian memperkuat kapasitas penelitian dan edukasi. Nah, ini model stakeholder approach yang kita bangun, jadi melibatkan akademia, government, industri, dan international cooperation, baik itu dari JICA, kemudian kita bisa merambah ke kolaborasi internasional dengan pihak-pihak yang lain. Nah, ke depan peran ID Care itu bisa mengarah ke peran activity yang baik itu partnership, research, kemudian training dan rekomendasi. Jadi saya kira isu-isu yang strategis, isu nasional, saya kira ID Care bisa berperan menghasilkan sebenarnya white paper, policy brief ya, seperti yang saya promo dilakukan juga, kemudian teknologi proof of concept dan sebagainya. Ini bisa jadi kontribusi kita bersama, dan barangkali ini juga bisa menjadi aktiviti yang mengokohkan kolaborasi kita nih antara yang hadir di sini, baik itu praktisi maupun kampus-kampus lain, untuk melakukan menghasilkan output activity yang seperti ini sangat mungkin dilakukan secara kerjasama. Nah, progres sejauh ini ya dari ID Care, terutama dengan support dari JICA, kita sudah melakukan training of trainers sekitar 21 certification training courses dengan peserta yang cukup banyak. Kemudian third-party training for ASEAN countries. Untuk itu kita Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos,